Wah wah wah, heboh dan bikin geger. Media ini sebut FIFA bubarkan AFF gara-gara laga ASEAN All Stars versus Manchester United batal. Benarkah demikian? Ini dia fakta-faktanya. Waduh, Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, ungkap kecurangan masih jadi benalu di sepak bola Indonesia. Yang lebih bikin gaduh lagi, supporter Garuda syok dengar pernyataan Erick Thohir soal kasus suap di Liga 1. Apa yang sebenarnya Pak Erick Thohir utarakan? Simak kejelasannya hanya di sini. Nah, ini baru mantap. Steve Bruce kasih pujian ke Elkan Bagot. Apakah ini pertanda bahwa bek berdarah Indonesia ini akan resmi membela Blajpo All FC? Simak videonya sampai habis. Nah, ini baru sikap tegas PSSI yang patut diberikan pujian. PSSI akhirnya usut aksi rasis dan insiden jersey di GBK saat timnas menang laga lawan Bahrain kemarin. Sampai bikin hukuman kayak gini ke pelaku. Waduh, kira-kira apa ya hukumannya? Simak kejelasan beritanya hanya di sini. Dasar negara cupu. Pak Erick Thohir sudah ungkap kangen lawan tim Harimau Malaya. Bukannya menerima tantangan, tapi respon media negeri jiran ini malah bisa bikin fans Garuda ketawa terbahak-bahak. Kira-kira apa ya yang mereka katakan? Ikuti beritanya sampai habis. Wah wah wah. Jelang duel kontra Indonesia, Jepang siap mainkan tim pelapis. Ingin bantu timnas Indonesia agar bisa lolos langsung Piala Dunia lewat ronde ketiga kah? Ini dia alasannya. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Waduh, Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, ungkap kecurangan masih jadi benalu di sepak bola Indonesia. Yang lebih bikin gaduh lagi, supporter Garuda syok dengar pernyataan Erick Thohir soal kasus suap di Liga 1. Apa yang sebenarnya Pak Erick Thohir utarakan? Simak kejelasannya hanya di sini. Ketidakadilan tampaknya belum benar-benar bisa diangkat dari sepak bola Indonesia. Isu ini kembali mencuat usai pernyataan kontroversial dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memicu gelombang reaksi dari kalangan supporter. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap komentar Kapten PSM Makassar, Yuran, yang mengeluhkan bahwa praktik mafia dan ketidakadilan masih marak di kompetisi tanah air. Alih-alih memberikan dukungan moral atau janji penyelidikan, Erick Thohir justru mengeluarkan tanggapan yang dianggap kurang empatik. Jangan gini loh, cari makan di sini, berkarya di sini, ngejelek-jelekin liga kita. Kecuali dia ada bukti, ujar Erick Thohir, yang kemudian menuai reaksi keras dari supporter. Bagi banyak pendukung sepak bola nasional, pernyataan tersebut terkesan defensif dan mengalihkan tanggung jawab. Mereka mempertanyakan mengapa seorang pemain yang mengungkapkan keresahan justru diminta membuktikan sendiri. Padahal PSSI sendiri telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola sejak September 2023 yang bahkan melibatkan figur publik seperti jurnalis senior Najwa Shihab. Kritik pun mengalir menyoal efektivitas dan keberpihakan Satgas tersebut. Publik bertanya-tanya mengapa Satgas yang sudah dibentuk tidak segera turun tangan ketika ada dugaan serius terkait mafia bola. Mengapa bukan penyelidikan yang dilakukan lebih dulu sebelum komentar seperti itu dilontarkan kepada pemain? Kekecewaan supporter juga merambah ke kasus lain seperti belum jelasnya proses drawing Liga 4 yang hingga kini masih menjadi misteri tanpa penjelasan resmi dari PSSI maupun Satgas. Bagi supporter, masalahnya bukan semata pada apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI, melainkan pada tindakan nyata yang mestinya dilakukan terlebih dahulu. Mereka berharap pemimpin federasi bisa menjadi teladan dengan mengedepankan transparansi, bukan menuntut pembuktian dari individu yang berani bersuara. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah tanggapan Erick Thohir terkesan defensif? Apakah memang seharusnya bukti-bukti dikumpulkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman? Ayo, tulis pendapatmu di bawah. Wah wah wah, heboh dan bikin geger. Media ini sebut FIFA bubarkan AFF gara-gara laga ASEAN All Stars versus Manchester United batal. Benarkah demikian? Ini dia fakta-faktanya.
Jagat maya kembali dihebohkan oleh kabar panas yang bikin geleng-geleng kepala. Sebuah unggahan dari situs Timnas Fantasi menyebut bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, murka besar hingga memutuskan untuk membekukan dan membubarkan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Hal ini dikarenakan pembatalan sepihak laga persahabatan antara ASEAN All Stars melawan Manchester United yang sedianya akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. Dalam narasi yang disampaikan situs tersebut, FIFA menuding AFF melakukan berbagai pelanggaran serius, mulai dari penyalahgunaan dana sponsor, kurangnya transparansi, hingga dugaan korupsi. Bahkan Infantino dalam pernyataannya menyebut aksi pembatalan laga sebagai pengkhianatan terhadap sepak bola dan para penggemarnya. Ini tindakan memalukan yang mencoreng nama ASEAN di mata dunia, katanya dalam konferensi pers imajiner yang diceritakan situs tersebut. Disebutkan juga bahwa FIFA dan AFC bakal segera membentuk organisasi baru yang akan menggantikan AFF dengan janji membawa era baru sepak bola ASEAN yang bersih dan profesional. Namun sebelum emosi kamu terbakar atau langsung share kabar ini ke grup WhatsApp, penting untuk diketahui bahwa ini hanyalah cerita fiktif. Setelah ditelusuri lebih dalam oleh admin Garuda Total Football, ternyata seluruh informasi tersebut adalah hasil karangan semata. Ini bukti betapa canggihnya teknologi AI dalam menciptakan narasi yang seolah-olah nyata. Dan diharapkan ke depannya kita semua makin cerdas dan kritis saat menerima informasi di era digital ini. Jadi jangan asal percaya, cek dan recheck dulu sebelum ikut menyebarkan sebuah berita. Nah, ini baru mantap. Steve Bruce kasih pujian ke Elkan Bagot. Apakah ini pertanda bahwa bek berdarah Indonesia ini akan resmi membela Blajpool FC? Simak videonya sampai habis. Pelatih Blajpool FC Steve Bruce memberikan pujian tinggi kepada Elkan Bagot, bek muda Timnas Indonesia yang baru saja mengakhiri masa peminjamannya di klub Liga 1 Inggris itu. Elkan kini kembali ke klub asalnya Ipswich Town setelah menjalani periode peminjaman sejak Agustus 2024. Karier Bagot di Blajpool tidak berjalan tanpa tantangan. Cedera sempat memaksa pemain 22 tahun kelahiran Bangkok itu absen cukup lama, namun ia tetap menjadi pilihan utama dalam starting XI di bawah asuhan Bruce. Total Bagot tampil dalam 20 pertandingan selama musim 2024/2025 dengan mencatatkan 1.441 menit bermain. Meskipun begitu, kontribusi Bagot tidak hanya terbatas di lapangan. Ia juga mendapat penghargaan sebagai Community Champion atas kontribusinya kepada masyarakat setempat. Saya tidak terkejut bahwa dia selalu hadir di tempat latihan setiap minggu untuk membantu komunitas, ujar Steve Bruce dilansir dari Blajpool Gazette. Pelatih yang pernah berkarier di Manchester United ini juga memuji profesionalisme Bagot. Dia pemain hebat dan profesional yang luar biasa, kata Bruce. Sayangnya cedera yang dialaminya membuat perjalanan di Blajpool tidak sesuai harapan. Meski demikian, Bruce yakin bahwa Bagot memiliki masa depan cerah sebagai bek hebat. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dia akan menjadi pemain bertahan yang luar biasa, tambah Bruce. Di pusat kebugaran, dia selalu memenangkan segalanya. Tapi yang paling penting, dia juga memiliki sisi manusiawi yang luar biasa. Di sisi lain, kontrak Elkan dengan Ipswich Town akan berakhir pada 30 Juni mendatang, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjang kontrak. Apakah ini kesempatan bagus untuk Elkan Bagot menjadi pemain permanen di Blajpool FC? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dasar negara cupu. Pak Erick Thohir sudah ungkap kangen lawan tim Harimau Malaya. Bukannya menerima tantangan, tapi respon media negeri jiran ini malah bisa bikin fans Garuda ketawa terbahak-bahak. Kira-kira apa ya yang mereka katakan? Ikuti beritanya sampai habis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali mencuri perhatian publik sepak bola Malaysia. Kali ini, keinginannya untuk menggelar laga uji coba antara Timnas Indonesia dan Malaysia membuat media negeri jiran ramai bersuara. Erick menyebut Malaysia sebagai salah satu calon lawan dalam laga uji coba yang dijadwalkan digelar pada FIFA Matchday bulan September mendatang.
Uji coba ini diproyeksikan sebagai bagian dari persiapan skuad Garuda apabila berhasil melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini peluang Indonesia untuk menembus putaran keempat kualifikasi cukup terbuka. Tim asuhan Patrick Kluivert menempati posisi keempat di klasemen Grup C dengan perolehan 9 poin dari 8 pertandingan yang telah dilalui. Meski belum cukup untuk lolos langsung ke Piala Dunia, jalan ke fase selanjutnya masih lebar terbuka. Selain Malaysia, sempat terdengar kabar bahwa Rusia menawarkan diri menjadi lawan uji coba Indonesia. Namun menurut anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga, menerima tawaran tersebut dinilai terlalu berat. Sebagai alternatif, PSSI mempertimbangkan membuat turnamen mini dengan 3 tim dan Malaysia kembali masuk radar. Masih kami pikirkan siapa lawan uji cobanya, ujar Erick Thohir saat ditemui di Ciputat, Tangerang Selatan. Malaysia sedang membangun tim baru dengan pelatih dan pemain yang juga baru. Kami rindu melawan mereka, sudah lama tak bertemu. Tesnya lillah. Erick pun menegaskan bahwa undangan ini tidak akan dipaksakan. Jika Malaysia menolak, PSSI tidak akan mempermasalahkan. Kita undang karena memang kangen, tambahnya. Kalau mereka mau, bagus. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Respons dari Malaysia pun tidak lama muncul. Media lokal Makan Bola menyoroti rencana ini dengan antusias, namun tak lupa menyinggung kenangan pahit pertemuan terakhir kedua tim. Pada laga Piala AFF 2021, Indonesia sukses mempermalukan Harimau Malaya dengan skor telak 4-1. Terakhir kali Malaysia dan Indonesia bertemu di Piala AFF 2021, skuad Garuda menghancurkan Malaysia 4-1, tulis Makan Bola, seolah mengingatkan trauma lama yang belum sepenuhnya pulih. Bagaimana pendapatmu tentang mental fans Harimau Malaya? Apakah kamu sepakat bahwa timnas Indonesia memang kualitasnya sudah jauh di atas timnas Malaysia? Ayo berikan pendapatmu di bawah. Wah wah wah. Jelang duel kontra Indonesia, Jepang siap mainkan tim pelapis. Ingin bantu timnas Indonesia agar bisa lolos langsung Piala Dunia lewat ronde ketiga kah? Ini dia alasannya. Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang laga penting menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberi sinyal kuat akan merotasi skuadnya dan menurunkan tim lapis kedua saat melawan skuad Garuda pada 10 Juni 2025 di Suita City Stadium. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Jepang sudah memastikan diri lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah mengukuhkan posisi puncak klasemen Grup C dengan raihan 20 poin, angka yang tak mungkin lagi dikejar oleh tim lain. Meski masih menyisakan 2 pertandingan, artinya 2 laga tersisa tak lagi krusial bagi Samurai Biru. Dengan kondisi tersebut, Moriyasu berencana menyimpan para pemain utama demi menghindari risiko cedera. Lebih dari itu, ia juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda dan baru yang berpotensi masuk dalam proyek jangka panjang timnas Jepang. Harapannya kita bisa menemukan wajah baru yang bisa tampil dengan karakter permainan yang kuat, baik saat menyerang maupun bertahan, ujar Moriyasu kepada media Jepang, Sanspo. Dan tentu mereka harus punya semangat tinggi membela negara. Sebelum menjamu Indonesia, Jepang dijadwalkan terlebih dahulu bertandang ke markas Australia pada 5 Juni. 2 laga ini bakal jadi panggung pembuktian bagi para pemain pelapis Jepang dan bisa jadi kabar baik bagi Indonesia yang tengah berjuang meraih hasil terbaik di grup. Bagaimana tanggapanmu tentang ungkapan pelatih Hajime Moriyasu? Apakah kamu juga berpikir bahwa Jepang akan mengalah untuk timnas Indonesia? Ayo berikan tanggapanmu di komentar. Nah, ini baru sikap tegas PSSI yang patut diberikan pujian. PSSI akhirnya usut aksi rasis dan insiden jersey di GBK saat timnas menang laga lawan Bahrain kemarin. Sampai bikin hukuman kayak gini ke pelaku. Waduh, kira-kira apa ya hukumannya? Simak kejelasan beritanya hanya di sini. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta tak sepenuhnya disambut sukacita. Di balik euforia kemenangan, kabar kurang sedap mencuat akibat ulah segelintir supporter yang mencoreng nama baik sepak bola Indonesia.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI mengungkap adanya dugaan tindakan rasisme yang dilakukan oleh supporter kepada pemain tim lawan saat laga digelar pada 25 Maret lalu. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI tengah melakukan penyelidikan serius terkait insiden tersebut. Kami mendapat laporan ada ucapan bernada rasis dari tribun. Saat ini sedang kami identifikasi pelakunya, ungkap Arya, Kamis dalam kurung 8 Mei 2025. Ia menyayangkan insiden ini dan menyebutkan bahwa meskipun CCTV di stadion tidak merekam suara, PSSI akan mencocokkannya dengan rekaman siaran televisi untuk memastikan kebenaran dan identitas pelaku. Jika sudah ditemukan, pelaku akan dijatuhi sanksi tegas. Salah satunya tidak diperbolehkan lagi masuk ke GBK, tegas Arya. Tak hanya insiden rasisme, PSSI juga menindaklanjuti kasus pencurian momen yang sempat viral di media sosial. Seorang pria tertangkap kamera mengambil jersey yang dilemparkan Marcelino Ferdinand untuk seorang bocah penggemar, Kenneth, yang membawa poster permintaan jersey. Berkat kerjasama dengan komunitas supporter Garuda ID dan bantuan teknologi AI, pria tersebut berhasil diidentifikasi dan kini masuk daftar hitam penonton GBK. Sebagai bentuk tanggung jawab, PSSI memastikan Kenneth tetap mendapatkan jersey yang digunakan Marcelino saat laga melawan Bahrain. Dalam unggahan Instagram @timnas Indonesia pada 27 Maret, Kenneth tampak tersenyum bahagia memamerkan jersey idolanya. Langkah tegas ini diambil PSSI sebagai wujud komitmen untuk menciptakan atmosfer sepak bola yang sehat, inklusif, dan berbudaya. Sepak bola adalah pemersatu, bukan panggung kebencian. Diberitakan media nasional, PSSI ungkap alasan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali dan bukan di IKN. Ternyata biar para pemain bisa lebih fokus. Kok bisa? Ini detail lengkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan keputusan Timnas Indonesia untuk menggelar pemusatan latihan TC di Bali mulai 28 Mei 2025. Meskipun fasilitas training center di ibu kota Nusantara IKN sudah tersedia. Menurut Arya, pemilihan Bali sebagai lokasi TC Timnas kali ini lebih disebabkan oleh pertimbangan fasilitas pendukung yang lebih memadai. Timnas Indonesia sekarang levelnya sudah meningkat, jadi fasilitas yang mendukung harus diperhitungkan, ujar Arya dilansir dari kanal YouTube-nya pada Rabu dalam kurung 7 Mei 2025. Sejak awal PSSI memang merencanakan TC di IKN untuk tim muda dan putri, sementara untuk tim senior, kebutuhan fasilitas lebih tinggi. Pemain senior kami sudah berada di level yang berbeda, jadi hotel, lokasi, dan fasilitas harus premium, lanjut Arya. Ia menjelaskan bahwa fasilitas di IKN masih seperti mes yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan tim senior. Pemusatan latihan di Bali ini dilakukan sebagai persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert akan bertanding melawan Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni. Lalu bertemu Timnas Jepang di Stadion Panasonic, Suita, pada 10 Juni 2025. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan 9 poin setelah mencatat 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 8 pertandingan. Bagaimana menurut pandanganmu? Apakah kamu setuju dengan Arya tentang pemusatan latihan ini? Tulis pendapatmu di bawah. Wow, ternyata Mas Hilgers dulunya adalah gelandang serang. Ini alasan kenapa dia kini menjadi bek Timnas Indonesia. Simak berita lengkapnya sampai selesai. Fakta mengejutkan terungkap dari perjalanan karier Mas Hilgers, bek andalan Timnas Indonesia. Ternyata, sebelum menjadi seorang bek tengah, Hilgers dulunya berperan sebagai gelandang serang. Pada awal kariernya, Hilgers bermain di posisi gelandang serang saat masih berusia muda. Namun bakatnya sebagai bek tengah akhirnya ditemukan oleh FC Twente, klub yang kemudian membesarkan namanya. Hal ini terungkap dalam wawancara eksklusif Hilgers di program ESPN NL, di mana ia menceritakan perjalanan kariernya hingga akhirnya bergabung dengan FC Twente.
Sejak usia 4 tahun, Hilgers sudah mulai bermain sepak bola dengan bergabung di ASC Newland. Setelah itu, saat berusia 8 tahun, ia pindah ke Sparta Nijkerk. Di sana, Hilgers ditempatkan sebagai gelandang serang, posisi yang ia mainkan dengan sangat baik. Ia terkenal karena kemampuannya menggiring bola dan mencetak gol. Saya pindah ke Sparta Nijkerk saat usia 8 tahun. Saat itu saya bermain sebagai nomor 10 dalam kurung gelandang serang, ujar Hilgers. Orang mungkin tidak menyangka sekarang, tapi saat itu saya sangat suka menggiring bola dan mencetak gol. Berkat kemampuannya itu, FC Twente merekrutnya, awalnya sebagai gelandang serang. Namun pelatih FC Twente melihat potensi Hilgers di posisi bek tengah dan memindahkannya ke posisi tersebut. Awalnya, saya tidak senang dengan keputusan itu. Saya direkrut sebagai nomor 10, tetapi dipindahkan ke bek tengah dengan cepat, lanjut Hilgers. Namun, pada akhirnya saya menyadari itu adalah keputusan terbaik untuk karier saya, ujarnya sambil tersenyum. Kini Hilgers menjadi bek tangguh yang membela timnas Indonesia, dan ia semakin menyadari bahwa perubahan posisi tersebut adalah langkah terbaik yang membawanya ke jalur kesuksesan di sepak bola profesional. Apa pendapatmu tentang perjalanan karir Mas Hilgers? Tulis komentarmu di bawah.